Sungguh kita adalah kepunyaan Tuhan, kita milik kesayangannya. Tuhan kita Allah yang perkasa, Dia perkasa dalam peperangan, Dia berperang untuk kita, menghancurkan musuh-musuh kita, sehingga kita senantiasa bersukacita, bersorak-sorai kemenangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kembali tangga pujian kita sebab Tuhan baik. Masuk gerbang dan bersyukur. Puji Tuhan, betapa baiknya Tuhan kita, sehingga tidak perlu kita ragukan kuasa pertolongannya, tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Haleluya. Masih kita anggap pujian kita tidak perlu kau ragukan. Kuasa
Puji Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang setia, dia Allah yang tidak berdusta. Bahkan dia bersumpah demi dirinya sendiri untuk meyakinkan setiap kita yang memiliki janji-janji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita berikan persembahan kita. Sebelum kita berikan persembahan kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang menyertai kami, sehingga kami boleh ada hari ini sebagaimana adanya. Engkau Bapa yang bawa kami di jalan kemenangan-Mu Tuhan. Kami datang beribadah kepadamu, bersyukur, memuji, menyembah Engkau. Biarlah segala ucapan bibir kami benar-benar menyenangkan di hati Tuhan. Dan juga yang bawa persembahan-persembahan kami, kerinduan hati kami semuanya juga boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang baik, yang memberkati kami dari kekayaan dan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, kami berikan persembahan kami. Haleluya, amin. Tangkap pujian kita, Allah itu baik. Dan dia akan memberkati kita hari ini. Doa firman akan diperdengarkan di tengah-tengah kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita, dan kita rasakan lawatan Tuhan bagi kita semua pribadi lepas pribadi. Kita angkat pujian kita, berfirmanlah Yesus. Dan kita semua bersama kita bangkit berdiri.
menjamin hidup kami, firman yang kuat selalu memberikan kekuatan kepada kami, bahkan firman yang tajam untuk terus menyucikan kami. Tuhan Yesus, kami masih berada di dunia ini menghadapi banyak dosa kejahatan, tetapi firman-Mu yang selalu menyucikan kami, firman-Mu yang selalu memberikan jalan terang bagi kami Tuhan. Karena firman-Mu kebutuhan kami yang terutama. Kami bersyukur di tahun yang baru ini, tahun 2025 ini, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan hidup kami, masa depan kami setiap hari, kami memohonkan penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan membuat kami berhasil, kami kuat sampai kami menjadi pemenang di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kalau di tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai kami, lebih lagi di tahun ini Tuhan Yesus. Mulai dari anak-anak kami, Tuhan tuntun mereka dalam pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Kami juga semua yang giat, biarlah Tuhan selalu menyertai kami. Kami bersyukur siang hari ini kami menerima firman-Mu untuk memberikan kekuatan kepada kami. Karena Engkau yang memiliki kekuatan, kami tidak berdaya, tapi kekuatan Tuhan yang nyata bagi kami. Kami sambut firman-Mu, semua saudara kami yang mendengar, urapi pendengaran kami semua. Firman menjadi iman, firman menjadi darah daging dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Haleluya, kita bersyukur buat hari yang Tuhan berikan bagi kita pada pagi hari ini. Penyertaan dan kasih Tuhan bagi kita semua, sehingga kita bisa ada di tahun yang baru ini, tahun 2025 yang kita sudah berada saudara-saudara. Dan biarlah Tuhan menolong hidup kita semua. Sebelum menyampaikan firman Allah, kami sampaikan salam sejahtera dan selamat tahun baru bagi kita semua. Salam. Ya, Tuhan memberkati kita saudara-saudara sekalian. Biarlah di tahun-tahun yang sedang kita jalani ini, biar nyata penyertaan Tuhan bagi kita saudara-saudara. Karena firman itu selalu menuntun kita, menuntun langkah-langkah hidup kita. Tema kita di awal tahun 2025 ini adalah tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ya, jadi saya melihat dan mendoakan apa tema di tahun yang kita jalani ini. Rasanya Tuhan ingin menuntun kita untuk mulai dari mengawali tahun 2025 ini, biarlah tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Karena kita menghadapi musuh yang begitu kuat, perjuangan-perjuangan yang begitu hebat, saudara-saudara. Ya, tidak gampang kita hidup di hari-hari terakhir ini, menghadapi kejahatan-kejahatan, menghadapi masa-masa sukar.
Ya, sukarnya cari pekerjaan, sukarnya bekerja, sudah bekerja kadang-kadang kebutuhan kita begitu berat kita hadapi, tetapi kita bersyukur karena ada tangan Tuhan yang kuat untuk melakukan keperkasaan kepada kita, saudara-saudara. Sehingga biarlah kita renungkan, kita pelajari, saudara-saudara, sehingga menghadapi tahun 2025 ini selalu kita pegang, oh iya, di awal tahun sudah kami dibekali oleh firman bahwa tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ada hal-hal yang tidak mampu kita lakukan, kita bilang, Tuhan, Engkau lakukan bagiku. Aku percaya kuasa Tuhan yang hebat. Ada masalah-masalah begitu berat, kita bilang, Tuhan, Engkau memberikan kemenangan bagiku, bukan karena kekuatanku, tetapi kekuatan Tuhanlah yang nyata. Inilah kita baca firman Tuhan pada siang hari ini. Mazmur pasal 118. Mazmur pasal 118. Saudara temukan di Alkitab saudara. Ya, perikopnya ini adalah nyanyian pujian karena begitu hebat tangan Tuhan untuk menolong umatnya. Kita baca saudara-saudara Mazmur 118 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya, kita baca bersama-sama. Mazmur 118 ayat 16, 1, 2, 3. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. 17. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya. Jadi nampaknya pemazmur ini menghadapi pergumulan yang begitu hebat, ya, sampai terancam hidupnya. Masalah yang begitu hebat mengelilingi hidupnya, masalah-masalah begitu hebat. Tapi dibilang karena dia percaya akan keperkasaan Tuhan. Sampai di bagian ayat yang ke-17 itu dia bilang, aku tidak akan mati tetapi hidup. Karena ada di ayat di atas, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Ya. Sama yang kita hadapi, gereja Tuhan menghadapi hari-hari terakhir ini, masalah yang begitu hebat mengancam hidup kita. Ya, ada masalah yang menakutkan, mengkhawatirkan, sampai kadang-kadang mengancam hidup kita. Tapi Mazmur kata, aku tidak akan mati tetapi hidup, karena ada kuasa Tuhan yang melakukan keperkasaan, saudara-saudara. Nah, inilah yang kita renungkan di awal tahun 2025 ini. Ada tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan pertama untuk menyelamatkan kita, agar kita tidak mati, tidak dikuasai oleh maut. Ada tangan kanan Tuhan untuk menyelamatkan kita, melepaskan kita dari maut. Ya, nggak ada yang bisa melepaskan manusia dari maut. Semua manusia dikuasai maut kecuali ada Tuhan. Ada Tuhan Yesus melepaskan dari maut, karena dia sudah memikul segala dosa kita di kayu salib. Ya, dia sudah mengampuni kita. Ya, dia tidak mengingat-ingat dosa kita, karena dosa itulah yang membawa maut, saudara-saudara. Upah dosa adalah maut. Tetapi Tuhan sudah menyelamatkan kita dengan korbannya. Dia rela mati, saudara-saudara, untuk menebus dosa kita. Yesus mati bukan karena dosanya, untuk menebus kita, melepaskan kita dari dosa kita, melepaskan kita dari maut. Dikatakan saudara-saudara, dilepaskan kita dari penghukuman, dilepaskan dari maut, dilepaskan dari api neraka. Itulah keperkasaan Tuhan. Dulu di Mazmur ini masih belum nyata, tetapi bagi kita Mazmur ini merupakan nubuatan bagi kita di gereja akhir zaman. Rahasia dibukakan bagi kita, yaitu tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan untuk menyelamatkan kita. Ya, kita diselamatkan, saudara-saudara, dari dosa kita. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua disebutkan dosa itu yang seringkali membuat kita, saudara-saudara. Tapi 1 Petrus berkata kita dilepaskan. Ya, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24, agar kita
berada di hari-hari terakhir ini, saudara-saudara, percaya kepada kuasa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita hidup. Karena kuasa Kristus memikul dosa kita, kita hidup di dalam kebenaran. Silakan 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan, Dia sendiri telah memikul dosa kita. Ya, Dia memikul dosa kita. Ya, ini Kristus sudah dengan tangannya yang kuat Dia memikul segala dosa kita. Terus di dalam tubuhnya di kayu salib, iya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, iya, hidup untuk kebenaran. terus Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. iya, ini kuasa Tuhan, saudara-saudara, menyelamatkan kita, melepaskan kita dari dosa kita, sehingga kita tidak mati, kita sembuh, ya, oleh darahnya, oleh korbannya, oleh bilur-bilurnya, saudara-saudara. Ini yang pertama, keperkasaan Tuhan menyelamatkan kita. Tidak ada seorang yang mampu menyelamatkan manusia dari dosanya, hanya Tuhan Yesus. Dia datang dengan keperkasaan, saudara-saudara, melepaskan kita dari dosa kita. Bahkan Dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Bertahun-tahun yang sudah kita lewati, dan setiap hari ketika ada kita berbuat dosa, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan ketika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes berkata Tuhan mengampuni dan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Bahkan Dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Itulah tandanya kita dalam hidup, saudara-saudara. Dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Berani disebutkan Dia benar-benar menghapuskan segala dosa kita, melupakan segala dosa kita. Ibrani 8 ayat yang ke-12, saudara, kita melihat inilah cara Tuhan untuk menyelamatkan kita. Ya, mulai dari mengampuni dosa kita, memikul dosa kita di kayu salib agar kita tidak dikuasai maut, dilepaskan dari hukum, sampai kita diselamatkan dari api neraka, dilupakan segala dosa kita. Ibrani 8 ayat 12, mari silakan. Demikian, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, Ya, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. tidak mengingat dosa mereka. Sudah dilepaskan kita, saudara-saudara. Ya, kita yang seringkali ya berbuat dosa tapi masih tertuduh. Kalau kita masih tertuduh, kita harus minta ampun di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Ini yang pertama, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan untuk menyelamatkan kita. Tidak masuk dalam penghukuman, kita dilepaskan dari maut, diselamatkan dari api neraka karena pengorbanan Kristus. Dia rela mati untuk melepaskan kita dari maut. Rasul Paulus berkata, kami manusia ini siapalah yang bisa melepaskan kami dari maut, tetapi syukur kepada Kristus. Kristus yang bisa melepaskan kita dari maut, saudara-saudara. Ini yang pertama, kita diselamatkan oleh keperkasaan, oleh kuasa dari korban Kristus, saudara-saudara. Ya, makanya di Mazmur ini disebutkan, kembali kita lihat, saudara-saudara, kita tidak akan mati, tetapi kita hidup. Bukan hanya hidup yang sekarang ini, tetapi hidup selama-lamanya. Dan sudah kita baca itu, tapi saya ulangi lagi, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini yang pertama, saudara-saudara. Mari hari-hari ini, kalau ada sesuatu mengancam hidup kita, mungkin sakit, penyakit, mungkin masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, kita bilang ada tangan kuasa Tuhan. Keperkasaan Tuhan memberikan aku hidup, aku tidak mati, aku hidup. Dan bukan hanya hidup sekarang ini, sampai hidup untuk selama-lamanya. Ini kita imani, saudara-saudara, di tahun ini. Ya, kita tidak tahu, saudara-saudara, keadaan-keadaan dunia, ya, masalah-masalah, pergumulan, sakit, penyakit, pekerjaan, malapetaka di dunia kita sekarang ini. Tapi selalu kita bilang keperkasaan, tangan Tuhan melakukan keperkasaan untuk menyelamatkan kita. Ada lagi yang kedua, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, ya, adalah untuk menopang kita. Menopang kita saat kita tidak berdaya, menopang kita saat kita dikelilingi oleh banyak masalah, banyak musuh, banyak pergumulan, saudara-saudara. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan ketika kita dihadapkan hal-hal yang menakutkan bagi kita.
mencekam bagi kita, membuat hati ini khawatir, ketakutan, saudara-saudara. Di Mazmur 118 ini disebutkan musuh begitu hebat mengelilingi dia. Ya, banyak orang yang ingin membinasakan dia, saudara-saudara. Silahkan di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Demikian segala bangsa mengelilingi aku. Iya. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Terus Mereka mengelilingi aku yang mengelilingi aku. Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. banyaknya masalah-masalah mengelilingi dia, musuh-musuh, orang yang berniat jahat, orang yang melakukan kejahatan kepadanya mengelilingi hidupnya. Ayat 12. Mereka mengelilingi aku seperti lebah. Iya. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Terus Demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. iya, coba saudara-saudara, pemazmur ini menghadapi musuh yang begitu hebat, mengelilingi hidupnya, masalah-masalah di sekelilingnya, kebutuhan-kebutuhan banyak yang mencekam dalam hidupnya. Tetapi pemazmur ini berkata, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan untuk menopang dia, memberikan kekuatan kepadanya. Saudara-saudara, kita dikelilingi masalah, saudara-saudara. Terutama kita di hari-hari di akhir zaman ini, kita tidak bisa menghindar banyak masalah, semakin berat pergumulan kita. Menjelang kedatangan Tuhan makin hebat masalah-masalah yang kita hadapi, saudara-saudara. Apalagi dengan teknologi sekarang, semua tidak bisa lagi kita kemana-mana, semua jelas, saudara-saudara. Nah, kita harus pandai-pandai masalah-masalah di sekeliling kita. Tapi Tuhan berkata, ya, karena Tuhan melakukan keperkasaan kepadanya, ayat ini berkata, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Dan terus sampai 3 kali disebutkan, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mari di tahun-tahun ini, ya, anak-anak kita di pergumulan mereka, di sekolah mereka, di pekerjaan, dimanapun yang kita hadapi, saudara-saudara, mari percaya tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan saat kita tidak berdaya. Semestinya pemazmur ini tidak berdaya, nggak memiliki keterampilan, dia hanya punya kecapi, dia hanya punya umban. Ya, musuh-musuh di sekelilingnya begitu hebat, lebih kuat musuh daripada dia seharusnya. Tapi ayat ini berkata, maka disebut di situ tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaan. Ya, maka kemenangan-kemenangan yang kita alami seperti pemazmur ini, tangan Tuhan menopang walau menghadapi banyak masalah-masalah, kebutuhan-kebutuhan. Ya, banyak hal kita hanya seperti domba. Makanya kita dibilang kalau pemazmur ini, karena dia belajar tentang domba, dia selalu bilang dia seperti domba, Tuhan adalah gembala. Ya, setelah kita diselamatkan, saudara-saudara, kita harus meningkat, kita harus tergembala, supaya walaupun kita dikelilingi oleh banyak musuh, banyak masalah, kita tidak binasa, kita tidak hancur, saudara-saudara. Makanya kita butuh tergembala. Saat tergembalalah kita ada Tuhan menopang kita. Makanya umat Tuhan disebut sebagai domba. Ya, kenapa? Karena Tuhan tahu umat Tuhan itu tidak ada senjata untuk melindungi dirinya sendiri, tidak ada senjata untuk melawan. Sama pemazmur ini, biar banyak musuh bangsa-bangsa mengelilingi, masalah begitu hebat mengelilingi hidupnya, tetapi pemazmur ini berkata, aku pukul mereka mundur. Ada Tuhan yang selalu menopang. Setelah kita diselamatkan, saudara-saudara, ada bagian yang kedua yang harus kita ikuti. Tergembala kita dengan benar di kandang penggembalaan. Walau banyak masalah di kandang penggembalaan ini, kita lihat pembelaan Tuhan bagi kita. Kita dilindungi dengan sempurna. Ya, makanya kita harus tergembala dengan benar. Penggembalaan itulah membuat kita, saudara-saudara, mendapatkan kekuatan yang baru. Tuhan yang selalu bertindak bagi kita, itulah orang yang tergembala. Di ayat-ayat selanjutnya seringkali juga disebutkan begitu, saudara-saudara. Tuhan melakukan, Tuhan bertindak.
Ya, begitu hebat masalah yang kita hadapi, tapi mari tergembala. Ya, tergembala dengan benar, supaya Tuhan bertindak, memberi kekuatan agar segala masalah-masalah tidak menghancurkan kita. Ya, jalan satu-satunya di akhir zaman ini, saudara-saudara, mari ambil tergembala dengan benar. Ya, tergembala dengan benar. Kita tidak mampu, tidak berdaya, tapi ketika kita tergembala, selalu pemazmur mengatakan, dipelihara dengan sempurna, dilindungi dengan sempurna, dibela terus sampai tidak ada seorang pun yang merebut dari tangan Tuhan. Yohanes pasal 10 selalu disebutkan begitu. Kalau kita tergembala dengan benar, kita domba-domba, Yohanes pasal 10 kita baca ini, saudara-saudara, begitu hebat. Kalau kita tergembala, tidak ada seorang pun merebut kita dari tangan Tuhan. Itulah berarti kuasa Tuhan yang menopang kita. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-27, 28, kita baca ayat ini, saudara-saudara. Temukan ayat 27, silakan. Demikian firman Tuhan, Yohanes 10 ayat 27 dimulai. Iya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, Terus. dan aku mengenal mereka. Iya. Dan mereka mengikut aku. Perhatikan. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Iya, Tuhan memberikan hidup. Bukan hanya hidup sekarang ini, tapi hidup selama-lamanya, hidup kekal kepada mereka. Terus. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak akan binasa. Walau dikelilingi oleh musuh, dikelilingi oleh banyak masalah, pergumulan, Tuhan katakan tidak binasa. Ya, inilah perlindungan yang hebat, saudara-saudara. Mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Terus. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Iya, tidak ada satu pun untuk melepaskan kita dari tangannya Tuhan. Kita hidup dalam tangan Tuhan, saudara-saudara. Ya, inilah hebatnya. Kalau tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan untuk membela kita, menopang kita saat kita tidak berdaya, memberikan hidup kepada kita, kita tidak binasa selama-lamanya, dan kita selalu ada di tangannya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang merebut kita dari tangannya Tuhan. Sungguh kita bersyukur. Kita ambil keputusan untuk selalu diselamatkan Tuhan, ditopang oleh Tuhan saat-saat kita berada di penggembalaan yang benar, saudara-saudara. Yang ketiga yang Tuhan ingin lakukan bagi kita, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan untuk memberikan hari-hari masa depan, hari-hari yang dijadikan oleh Tuhan. Setiap hari yang kita hadapi ini adalah hari dijadikan oleh Tuhan. Setiap hari kita diberkati Tuhan. Setiap hari adalah hari-hari yang baik. Tidak ada hari-hari sial. Tidak ada hari-hari yang buruk bagi kita. Setiap hari adalah hari yang baik. Inilah tangan kuasa Tuhan melakukan keperkasaan. Kalau orang di luar sana selalu cari mana hari yang baik, mana hari yang tidak baik. Bagi kita, kalau kita percaya keperkasaan Tuhan, setiap hari adalah hari yang baik. Hari yang diberkati oleh Tuhan setiap hari. Karena Tuhan menjadikan hari-hari yang baik bagi kita. Keperkasaan Tuhan. Kita nggak perlu tanya hari apa yang baik. Ya, kalau orang yang nggak percaya kepada Tuhan, mungkin dalam 1 tahun ada 1 hari saja hari yang baik. Itu di luar Tuhan. Ya, di luar Tuhan mungkin dalam 1 tahun itu hanya dua saja hari yang baik. Bagi kita beda, saudara-saudara. Setiap hari. Ya, setiap hari. Makanya nggak perlu kita tanya kalau melakukan sesuatu, cari hari yang baik dulu. Setiap hari dijadikan Tuhan bagi kita hari-hari yang baik. Makanya kita bersyukur. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan sehingga setiap hari adalah hari-hari yang baik bagi kita. Ya, makanya nggak perlu kita takutkan. Walaupun orang bilang, aduh hari ini hari menakutkan, hari siang, kita tidak. Setiap hari-hari memberikan keberuntungan. Setiap hari-hari kita bisa bersuka cita
Karena hari dijadikan oleh Tuhan bagi kita adalah hari-hari yang baik. Mazmur pasal 118 tadi, saudara-saudara. Ya, setiap hari adalah hari yang baik, kita percaya itu. Ketika kita bangun pagi, kita bilang Tuhan, hari ini adalah hari yang baik. Hari yang di dalamnya aku mendapat kebaikan, di dalamnya aku sehat, di dalamnya aku kerja. Di hari yang baik ini aku bersyukur, aku memuliakan Tuhan. Ya, Mazmur pasal 118 ayat yang ke-23. Saudara-saudara, mari silakan. Demikian firman Tuhan. Iya, hal itu. Itu terjadi dari pihak Tuhan. Iya. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini perbuatan Tuhan. Di perbuatan Tuhan melakukan keajaiban bagi kita. Ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Hari yang baik. Ya, setiap hari adalah hari yang baik karena hari yang dijadikan Tuhan bagi kita. Saudara bersyukur. Setiap hari bilang Tuhan, hari ini adalah hari keberuntungan. Gak perlu saudara cari tanggal berapa hari keberuntungan. Ya, sekarang ini kan banyak orang tanya-tanya mana hari yang baik. Bagi kita enggak, setiap hari adalah hari yang baik. Makanya begitu bangun pagi kita bilang Tuhan, hari ini bagiku hari yang baik. Tapi lanjutkan dulu ayat itu, ayat 24 ulang lagi. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Terus, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. iya, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita di karenanya. Ayo saudara-saudara, selalu katakan di tahun 2025 ini hari yang baik. Ya, dan selalu kita bilang Tuhan, hari yang baik ini supaya hidupku menjadi lebih baik lagi. Ya, ada tahun yang lalu belum baik. Katakan Tuhan, hari ini Engkau jadikan bagiku hari yang baik, agar hari ini hidupku akan lebih baik. Hari ini aku berbuat baik, karena hari yang dijadikan Tuhan untuk di dalamnya kita selalu berbuat baik. Tidak ada niat-niat untuk berbuat jahat, karena hari yang baik dijadikan oleh Tuhan untuk selalu berbuat baik. Minta kepada Tuhan, Tuhan, hari ini aku ingin berbuat baik kepada saudaraku, kepada keluargaku, kepada tetanggaku, kepada temanku, dimanapun aku berada. Aku ingin berbuat baik karena hari ini hari yang baik dijadikan oleh Tuhan. Salah saya kalau hari yang baik dijadikan Tuhan, ku jadikan kesempatan berbuat jahat. Salah kita di hadapan Tuhan. Tapi karena hari yang baik diberikan Tuhan, dijadikan Tuhan bagi kita, selalu niat kita, hari yang baik ini untuk aku berbuat baik. Ya, hari yang baik ini aku mendapat yang baik, berkat yang lebih baik lagi. Saudara kerja, selalu katakan di tahun ini makin baik lagi usahaku, makin baik lagi pekerjaanku, makin baik lagi nilaiku anak-anak kita. Ya, hari ini makin baik lagi nilaiku di sekolah, makin baik lagi penghasilanku, karena hari dijadikan Tuhan, saudara-saudara. Makanya kita dibekali di tahun ini, saudara-saudara. Kita dibekali oleh Tuhan untuk memasuki tahun 2025 ini. Ayo dijadikan Tuhan bagi kita hari-hari yang baik. Ya, agar di dalamnya kita bersorak-sorai, bersukacita. Sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ya, dan kita percaya. Katakan kalau kesehatan kita di hari-hari lalu yang buruk, aduh Tuhan, di tahun-tahun yang lalu, ya kesehatanku memburuk, tapi tahun depan ini, ya di tahun yang ku jalani karena Engkau berikan bagiku hari-hari yang baik, makin membaik kesehatanku, makin ada kekuatan yang baru, karena dijadikan Tuhan, saudara-saudara. Kalau orang lain tidak percaya hari dijadikan Tuhan, ya hari ada ya begitu saja, saudara-saudara. Tapi kita percaya ayat ini berkata, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya, hari dijadikan Tuhan. Kalau kita ingat dulu di kitab Kejadian, setiap hari Tuhan selalu berbuat, maka Tuhan lihat semua menjadi baik. Setiap hari berkarya, setiap hari itu Tuhan bilang sudah menjadi baik. Hari-hari yang baik, bahkan terus akan menjadi baik. Itulah hari yang diciptakan Tuhan.
Ya, makanya kalau kita masuk di tahun-tahun yang kita jalani ini, setiap hari-hari yang baik Tuhan berikan, ya, agar kita bersuka cita, ya, bersyukur. Makanya setiap hari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan, hari ini Kau jadikan bagiku, membuat aku makin baik, rezekiku makin baik, kesehatanku makin baik, masa depanku akan menjadi baik, karakterku akan menjadi baik, sehingga hidup ini penuh sukacita. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Pastikan lagi, tambah lagi ayat 25. Mazmur 118 tadi ayat 25. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Iya. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Iya. Makanya hari-hari yang Tuhan berikan, hari-hari kita diselamatkan, hari-hari yang mujur, hari-hari yang baik, setiap hari. Ya. Makanya saudara-saudara, bersukacita kita di hadapan Tuhan setiap hari. Tuhan, kulalui hari ini, kami melihat sudah semakin baik. Hidup kami semakin baik, ekonomi kami makin baik. Kita percaya, saudara-saudara. Ya, kita percaya. Setiap hari dijadikan Tuhan. Kita lihat mungkin satu saat kita menganggap, aduh saya rugi. Ya, tapi kita bilang ada maksud Tuhan selalu terbaik, karena semua akan mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Selalu percaya. Hari-hari yang dijadikan Tuhan bagi kita adalah hari-hari yang baik. Jadi saudara-saudara sekalian, di tahun 2025 ini, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Pertama, untuk menyelamatkan kita. Ya, yang kedua, untuk memberikan kekuatan menopang kita. Ya, karena musuh di sekeliling kita, kita hanya seperti domba yang tidak memiliki senjata, tidak ada kemampuan untuk menyerang, tetapi kita hanya domba yang dipelihara, digembalakan oleh Tuhan sebagai gembala. Yang ketiga, kita oleh tangan kanan keperkasaan Tuhan, Dia memberikan bagi kita hari-hari yang baik. Setiap hari-hari yang baik agar kita menjadi baik. Ekonomi kita baik, kesehatan kita baik, karakter kita menjadi baik, perbuatan kita perbuatan yang baik. Sehingga kita jalani juga hari-hari ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan sorak-sorak, dan penuh dengan sukacita. Karena Tuhan memberikan bagi kita hari-hari yang mujur, saudara-saudara. Ya, terakhir, gimana caranya agar kita bisa melihat tangan kanan Tuhan untuk melakukan keperkasaan? Ya, gimana caranya saudara-saudara supaya tangan Tuhan kita lihat berkuasa untuk melakukan keperkasaan, sama seperti Mazmur ini? Gak semua orang merasakan tangan kanan Tuhan. Banyak orang hidup bukan dari tangan Tuhan, dari kekuatannya sendiri. Tapi pemazmur mulai dari muda, begitu dia tinggalkan rumah ayahnya menggembalakan kambing domba, dia belajar untuk menerima kekuatan dari Tuhan. Dari sejak kecil sampai masa tuanya, dia sebilang tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Gimana syaratnya supaya kita melihat tangan kanan Tuhan itu? Sehingga tidak hanya pengharapan, aduh ku harapkan tangan Tuhan melakukan keperkasaan, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Ya, kalau Tuhan melakukan tangan perkasaan kepada kita, ada hal yang harus kita lakukan untuk mengalami tangan kanan Tuhan yang perkasa itu, saudara-saudara. Gimana caranya? Ayat mengatakan, rendahkan dirimu di tangan Tuhan yang kuat. Merendahkan diri. Selama kita merasa kuat, selama tangan kita merasa mampu, tangan kanan Tuhan tidak diulurkan untuk menolong kita. Merasa kita hebat, ya, merasa aku masih kuat, tanganku masih mampu, Tuhan katakan silakan tanganmu saja. Nanti tanganku gak kau hargai, gak percaya kepada tanganku. Tapi agar tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan itu menjadi nyata dalam hidup kita, menjadi pengalaman dalam hidup kita. Yang pertama, rendahkan dirimu. Kalau pengkhotbah, kalau pemazmur ini selalu bilang, dia tidak berdaya. Aku hanya bagaikan ulat. Di Mazmur seringkali, aku hanya bagaikan cacing. Saya tidak berdaya, gak ada nilai hidupku. Siapakah aku ini?
Aku ini hanya ulat yang tidak berarti. Di Pemazmur ini seringkali katakan, agar Tuhan menyatakan tangannya. Selama kita merasa mampu, merasa kuat, merasa hebat, Tuhan katakan, ya silakan pakailah tanganmu. Makanya istilahnya kalau kita lipat tangan, tangan Tuhan yang berkuasa. Kalau kita angkat tangan, merasa tidak mampu, di sanalah tangan Tuhan akan nyata. Makanya bagi kita hari-hari ini, gak ragu kita tangan kanan Tuhan menyelamatkan kita. Tidak ragu kita tangan Tuhan menopang kita. Kita tidak ragu tangan Tuhan menjadikan hari-hari yang baik bagi kita. Tapi agar tangan Tuhan itu menjadi nyata di dalam hidup kita, jadi pengalaman dalam hidup kita. 1 Petrus pasal yang kelima. Mari saudara-saudara, 1 Petrus pasal yang kelima. Banyak orang ingin mengatakan, Tuhan nyatakanlah tanganmu dalam hidupku, tapi gak merendahkan diri. Tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan, tangan kanan Tuhan tidak akan nyata. Rendahkanlah dirimu. Mari silakan 1 Petrus 5. Ya, kita baca sama-sama ini saudara-saudara. Sama-sama kita membaca ini. Agar tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan itu benar-benar kita alami. Tidak hanya menjadi iman, tapi benar-benar menjadi pengalaman hidup kita, saudara-saudara. Ya, ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Inilah saudara-saudara, siarannya merendahkan dirimu. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, tangan kanan Tuhan yang melakukan keperkasaan. Rendahkan diri kita. Gimana cara merendahkan diri kita? Berdoa, berlutut, beribadah, melayani Tuhan. Kita kadang-kadang pingin tangan Tuhan melakukan keperkasaan. Beribadah pun kita enggak mau, berdoa pun kita enggak, bacaan kita pun enggak. Manalah tangan Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita, saudara-saudara. Tapi supaya nyata benar-benar tangan kanan Tuhan ini menjadi pengalaman kita, rendahkanlah diri kita. Mulai dari beribadah dengan sungguh-sungguh. Ya, kalau pemazmur ini di ayat lain dalam 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan, dia bersyukur. Karena dia tahu tangan kanan Tuhan itu melakukan keperkasaan. Sejak dari padang dia menggembalakan kambing domba. Setelah dia menjadi pemimpin, menjadi raja, dia tidak lupa bahwa tangan kanan perkasaan Tuhan itu melakukan dalam hidupnya. Selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari hari-hari ini, di tahun 2025 ini, kalau saudara mau melihat tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan dalam hidup kita, menyelamatkan kita, menopang kita, menjadikan hari-hari baru bagi kita, hari-hari baik. Rendahkanlah diri kita. Ya, makin sungguh-sungguh kita beribadah, saudara-saudara. Ya, sungguh-sungguh kita beribadah melayani Tuhan, karena kita melihat ayat ini berkata, kalau kita merendahkan diri kita, ditinggikannya. Walau musuh-musuh mengelilingi kita, kita menang, kita ditinggikan, kita kuat. Karena tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Mulai dari bangsa Israel, selalu diingatkan, kalau pemazmur ini selalu lihat kisah bangsa Israel, kisah leluhur mereka. Bagaimana tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Mulai dari Mesir, bangsa Israel tidak bisa keluar oleh kekuatan siapapun, saudara-saudara. Ratusan tahun mereka hanya menjadi budak, ya, disiksa, ya, menjadi budak, terhina. Tapi ada tangan Tuhan yang kuat. Saat mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan nyatakan kuasanya, saudara-saudara. Sampai mereka Tuhan berikan negeri perjanjian. Dari budak, dari susah, Tuhan katakan, ayo
Kalau kalian mau keluar dari Mesir, kalian mau rasakan tangan Tuhan, mau menghargai tangan Tuhan yang kuat, bukan hanya diselamatkan dari perbudakan, tetapi Tuhan memberikan negeri perjanjian. Sama seperti kita, tangan Tuhan yang kuat sudah menyelamatkan kita dari musuh, dari perbudakan dosa kita. Tapi bukan hanya itu, sampai hari-hari yang baik bagi kita. Saudara-saudara, hari-hari yang baik ini pada akhirnya nanti kita masuk pesta nikah anak domba Allah. Ya, masuk kerajaan 1000 tahun, masuk Yerusalem baru, hari-hari yang baik. Tapi mulai sekarang itu, hari-hari baik itu sudah kita alami. Sebelum kita masuk pesta nikah anak domba Allah, hari-hari baik itu selalu kita bilang, Tuhan, hari ini hari baik bagiku. Perbaiki makin hidupku makin baik, karakterku makin baik, tabiatku makin baik. Ya, bangsa Israel keluar, saudara-saudara, dari Mesir. Tuhan ingin lepaskan mereka. Ya, setelah sekian tahun mereka menjadi budak, Tuhan ingin tinggalkan. Ayo, karakter budak jangan engkau miliki. Sama kita. Dulu kita hamba dosa, tapi jangan terus perbuatan dosa kita perbuat. Bangsa Israel sudah menjadi budak, karakternya sudah karakter budak. Tapi supaya mereka dibentuk oleh Tuhan menjadi bangsa yang hebat, menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang diteladani seluruh dunia. Tuhan bentuk mereka dengan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan ubah karakter mereka. Jangan lagi menjadi karakter budak. Engkau akan menjadi bangsa yang besar. Sama seperti kita, saudara-saudara. Tapi ada tangan Tuhan yang kuat bagi kita. Rendahkan diri kita. Ada satu kesalahan bangsa Israel, sehingga mereka tidak masuk negeri perjanjian. Tidak merendahkan diri. Ya, selalu banyak menuntut, sedikit aja kurang. Banyak menuntut. Orang menuntut itu tanda tidak merendahkan diri. Kita mungkin menghadapi ada yang kurang, ada yang gak sesuai dengan hati kita. Kita rendahkan diri kita. Tuhan, memang aku gak bisa aku perbuat apa-apa. Ratusan tahun di Mesir memang gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau diangkat oleh Tuhan, kita rendahkan diri kita. Tuhan, hanya Engkau yang melakukan bagiku. Yosua mencatat kepada bangsa Israel bagaimana tangan Tuhan itu yang kuat. Dilepaskan mereka dari Mesir. Ya, mereka menghadapi jalan buntu, langsung melihat laut teberau. Kekuatan siapalah yang bisa untuk menyeberangkan bangsa Israel lewat laut, saudara-saudara? Bukan sungai, laut teberau. Ya, musuh mengejar dari belakang. Ya, udah dekat sekali, saudara-saudara. Bangsa Israel sudah teriak-teriak, Musa gimana ini? Mundur ke belakang akan dihabisi oleh tentara Firaun, saudara-saudara. Maju ke depan, sudah laut teberau. Tuhan ingin katakan kepada mereka, rendahkan dirimu. Rendahkan dirimu. Berseru kepada Tuhan. Ketika Musa berseru kepada Tuhan, ya Tuhan bilang, semestinya dengan tangan Tuhan yang kuat. Tuhan katakan kepada Musa, angkat tongkatmu. Coba bayangkan, saudara-saudara. Ya, tangan Tuhan yang kuat melakukan keperkasaan. Tongkat yang biasa hanya untuk menggembalakan domba. Ya, hanya bisa mengusir musuh untuk domba-domba tidak dibinasakan. Tapi tongkat yang sama begitu diangkat bisa berhenti laut teberau. Ya, demikian juga satu saat setelah perjalanan mereka hampir 40 tahun menghadapi sungai Yordan, nggak ada cara untuk melewati sungai Yordan. Di depan sana sudah negeri perjanjian, tapi ada tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan katakan jangan pernah lupa perbuatan tangan Tuhan, keperkasaan Tuhan. Kita baca bagian-bagian terakhir, Yosua pasal yang keempat. Sama seperti kita, saudara-saudara, andalkanlah tangan Tuhan yang kuat menyelamatkan kita, ya, melindungi kita sampai memberikan hari-hari yang baik bagi kita, supaya di tahun yang kita jalani ini, tahun 2025 ini, benar-benar menjadi kegenapan bagi kita. Tangan kanan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, saudara-saudara. Kita mampu hadapi sampai hari-hari yang baik Tuhan berikan bagi kita, saudara-saudara. Yosua pasal yang keempat, kita baca ayat ini, saudara-saudara.
supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita. Ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama ayat ini 23 dan 24. Yosua pasal yang keempat 23 dan 24, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan, sampai kamu dapat menyeberang, seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita, sampai kita dapat menyeberang. 24. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan, dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Selalu diingat saudara-saudara, perbuatan Tuhan begitu hebat. Banyak hal yang tidak bisa kita perbuat. Gak mungkin mesti kita bilang kita gak berdaya melewati laut Teberau. Bagaimana cara tangan Tuhan bisa membuat kering, saudara-saudara? Tangan Tuhan, kalau ada hal-hal rasanya sudah jalan buntu, gak mampu, gak sanggup rasanya, sudah inilah akhir hidupku. Kalau bangsa Israel ke belakang, habis ke depan. Kalau tidak ada tangan Tuhan, tenggelamlah mereka, saudara-saudara. Tapi ada tangan Tuhan. Tangan Tuhan mengeringkan laut Teberau, mengeringkan sungai Yordan. Tuhan membawa mereka di hari-hari yang baik, ya, di hari-hari yang baik ketika mereka berseru, keperkasaan Tuhan akan menjadi kenyataan. Di tahun 2025, saudara-saudara, kalau kita mau melihat tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Semakin kita rendahkan diri kita, di Alkitab kita, betapa banyaknya orang yang merendahkan diri, selalu ditolong oleh Tuhan, dilepaskan Tuhan. Saat Tuhan Yesus datang, setiap orang merendahkan diri, Tuhan tolong saya, Yesus anak Daud tolong saya. Dia berseru-seru, sakit penyakitnya disembuhkan. Setiap masalah-masalah yang dihadapi, setiap mereka merendahkan diri, ya. Setiap orang yang merendahkan diri pasti melihat kuasa Tuhan yang hebat untuk melepaskan dia. Mari hari di tahun 2025 ini, saudara-saudara, banyak kita merendahkan diri, beribadah kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Itu kesempatan merendahkan diri. Kenapa kita lakukan? Karena kita sadar kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Kecuali saudara merasa mampu, merasa kuat, ya enggak usah beribadah, enggak usah baca Alkitab, enggak usah berdoa, karena kita kuat, kita hebat. Tapi kita melihat nanti ketika kita merasa kuat, merasa hebat, semestinya di 1 Petrus itu tadi kita baca, musuh kita begitu hebat, saudara-saudara. Ulang dulu sedikit di atas 1 Petrus pasal yang ke-5 tadi. Karena kita menghadapi musuh yang tidak akan membiarkan kita, dia ingin menelan kita, dia tidak membiarkan kita untuk diselamatkan. Tapi musuh kita begitu hebat, saudara-saudara, ya, musuh kita begitu hebat yang ingin membinasakan. 1 Petrus yang ke-5 tadi ayat yang ke-8, coba baca sedikit Pak, langsung ulangi sedikit ayat 8. Demikian 1 Petrus 5 ayat 8. Iya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Terus Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi setiap hari ingin iblis ini mencari, ingin mengaum, mencari orang yang ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iya. Sebab kamu tahu bahwa seluruh saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Iya. Di dunia ini semua manusia menanggung penderitaan karena iblis ini berusaha untuk menelan, mengaum, mencari orang yang ditelannya. Tapi tadi sudah kita baca ayat, rendahkanlah dirimu, ulang ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Demikian, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, Iya. supaya kamu ditingkatnya pada waktunya. Ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, Iya. sebab Ia yang memelihara kamu. Iya, mari saudara-saudara, ya, rendahkan diri kita, kita akan ditinggikan. Dia yang akan selalu memelihara kita,
Pemeliharaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Itulah sebabnya saudara-saudara, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan mulai dari menyelamatkan kita. Ayo, untuk menyelamatkan kita tidak gampang. Yesus harus rela mati supaya dosa kita diampuni, dosa kita dihapus. Dosa itu yang membuat maut, tapi kita tidak lagi dikuasai maut. Kita tidak mati, ayat membilang, tapi kita hidup karena Tuhan menyelamatkan kita. Yang kedua, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan untuk menopang kita walau kita dikelilingi oleh musuh-musuh, dikelilingi oleh banyak masalah, banyak pergumulan. Tapi tangan Tuhan menopang kita. Dia sebagai gembala, menggembalakan kita. Dengan tangan yang kuat, Dia tidak ada seorang pun merampas kita. Kita tidak binasa. Tuhan memberikan hidup kepada kita karena ada tangan Tuhan yang kuat. Ketiga, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, memberikan setiap hari-hari yang baik bagi kita. Selalu katakan di tahun 2025, setiap hari adalah hari yang baik, hari yang mujur, hari untuk diselamatkan. Tidak ada hari yang sial. Selalu katakan hari ini hari yang baik. Awali setiap hari dengan doa, dengan pujian syukur. Setiap hari adalah agar kita makin baik, rezeki kita makin baik, kesehatan kita makin baik, sampai kita semua akan menjadi lebih baik sampai sempurna. Karena hari-hari yang baik Tuhan berikan bagi kita. Caranya untuk mendapat tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, rendahkan diri kita. Jangan merasa mampu, jangan merasa kuat. Kita tidak mampu. Kalau pemazmur berkatakan hanya sebagai cacing, sebagai ulat, tidak ada yang bisa diperbuat. Saat tangan kita lipat, saat tangan kita angkat, tangan kanan Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban. Bisa menghentikan laut terbirau, bisa menghentikan sungai Jordan yang tidak seorang pun bisa melakukan. Tapi tangan kanan Tuhan melakukan yang baik bagi kita. Tahun 2025 ini, biar tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Kita jadi pemenang. Kita menjadi pemenang. Karena setiap orang yang menjadi pemenang akan menjadi mempelai Kristus. Tuhan memberkati kita. Kita persiapkan diri kita hari ini untuk menerima tubuh dan darah Kristus, untuk memberikan kekuatan yang berlimpah bagi kita, kekuatan yang baru menjalani tahun-tahun yang baru ini. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Allah yang setia, Dia yang selalu setia, Dia memperdulikan kita. Walau kita menghadapi banyak musuh-musuh mengelilingi kita, masalah-masalah pergumulan, kita tidak takut. Karena ada tangan Tuhan yang kuat bersama dengan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, pengagungan kita kepada Tuhan. Dia berkata, yang kami andalkan, kepadamu kami percaya. Kuasa hebat selalu menyertai kami di tahun yang baru ini, Tuhan. Dengan iman kita katakan, sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, amin. Namun tanganmu selalu
berjanji, tak sekalipun kau ingkari, amin, kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, ku selamanya bukan sabit Tuhan mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, kaulah yang kaulah Tuhan percaya, kaulah Tuhan kita percaya. Mari rasakan tangan kuasa Tuhan bagi kita. Hari-hari yang dijadikan Tuhan hari yang baik. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, ku selamanya bukan melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, kaulah yang masih dari atas lagi. Kita percaya Allah yang setia. Sekaliku, amin Tuhan. Tahun-tahun kami jalani bersama itu, banyak pergumulan, banyak masalah, masa-masa yang sukar pasti kami lewati. Namun selalu menopang hidupku, satu dalam ketakutan, satu dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku, kau berkata jangan takut, kau beriku kemenangan. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kaulah Tuhan, Engkau Bapa yang baik, hari-hari yang baik bagi kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku, ku selamanya bukan melayani, mengasihimu, tiada Tuhan sepertimu. Yesus, kaulah Tuhan. Ya, turunkan tangan sekali lagi. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan. Amin. Engkau menopang kami dan menyelamatkan kami. Tuhan beri hari-hari yang baik bagi kami. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, ku selamanya bukan setia melayani, mengasihi,
kami melihat tangan kanan-Mu Tuhan. Melepaskan kami dari maut, menyelamatkan kami, menopang kami saat kami dikelilingi banyak musuh, membuat hari-hari baik jadikan bagi kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami tidak mati tapi kami hidup karena keselamatan Engkau beri. Hari-hari yang muncul Engkau beri, Engkau kuat Tuhan. Kuasa-Mu berikan, kuasa-Mu berikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tahun 2020 berilah Tuhan jadikan hari baik. Setiap hari adalah hari yang baik. Kesehatan kami makin baik, ekonomi kami baik, karakter kami akan menjadi baik Tuhan. Hari-hari yang baik Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada kami firman-Mu ini Tuhan. Ajar kami merendahkan diri ya Tuhan. Jangan merasa mampu, jangan merasa kuat. Semakin kami merendahkan diri, kami melihat tangan Tuhan yang kuat. Dan sudah kami melihat tangan Tuhan menyelamatkan kami. Terus lagi di hari-hari terakhir ini, kekuatan itu adalah di tangan Tuhan. Kami bersyukur tidak ada satu dari kami pun akan gugur. Semua akan kami menjadi pemenang-pemenang. Tuhan, kami bersyukur. Walau banyak kesukaran sekeliling kami, ada masalah mengelilingi kami, kami pukul mundur tanda kemenangan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur anak-anak kami juga Tuhan berikan hari-hari baik bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau memperhatikan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam keselamatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Ku bersyukur kita katakan, ku bersyukur kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur kebaikan-Mu sekarang dan selama. Ku bersyukur, buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, tangan kanan-Mu menyelamatkan bagi kami, menyelesaikan bagi kami, mempertahankan hidup kami. Kami bersyukur di depan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Dengan tubuh dan darah-Mu memberikan kekuatan berlimpah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan.
Kami terima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Kita naikkan nyanyian kita ini. Jika aku berada dalam kesesatan. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya kita. Jika aku berada dalam kesesatan, amin. Engkau memberkati hidupku ini, karena kamu menyelamatkan aku. Yesus menyelesaikan bagiku, bersyukur, ku bersyukur, berkebun hidup yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Ku bersyukur, ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Kita bangkit berdiri. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Sekali lagi dari atas, jika aku berada, jika aku berada dalam kesesatan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan dalam tangan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan. Aku bersyukur, ku bersyukur, hati kami bersyukur. Kasih setia ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Tangan kanan-Mu menyelamatkan kami. Banyak hal yang tidak bisa kami selesaikan, Engkau berbuat bagi kami. Hati ini penuh dengan syukur ya Tuhan Yesus. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu, Engkau rela mati melepaskan kami dari dosa. Karena dosa itulah membawa maut. Kami tidak dikuasai oleh maut. Kami hidup, kami tidak mati. Karena keselamatan yang Engkau beri bagi kami, menopang kami walau kami dikelilingi oleh masalah. Engkau membela kami Tuhan. Engkau buat jadikan bagi kami hari-hari yang baik. Di dalamnya hidup kami akan menjadi lebih baik. Obalah roti ini sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu, anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah-Mu. Mari saudara angkat tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat darah Kristus. Haleluya. Dengarkan firman Allah.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masih kita naikkan pujian kita tadi, jika aku berada dalam kesesakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan, akan bersungguh, ku bersungguh berkasih yang tak pernah berubah. Ku bersungguh berkebaikanmu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur tahun yang lalu sudah kami lewati ya Tuhan Yesus. Kami memasuki tahun yang baru, tahun 2025 ini. Genapkanlah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, menyelamatkan kami. Kami tidak mati, kami hidup bersama dengan Engkau. Engkau juga menopang kami saat menghadapi musuh-musuh. Engkau juga buat bagi kami setiap hari yang dijadikan oleh Tuhan, agar kami baik dan terus akan menjadi baik. Kepada kamilah janji-Mu, kepada kamilah firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami selalu merendahkan diri, dan saat kami merendahkan diri, di sanalah tangan Tuhan yang kuat bekerja dalam hidup kami. Berkati kami semua di tahun yang baru ini, anak-anak kami menjadi baik, pekerjaan kami, kesehatan kami. Kami juga selalu niat untuk berbuat baik, tidak ada niat untuk berbuat jahat. Kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang baik. Kami juga menjadi anak-anak yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Sebelum kami akhiri pada kami dan berikan persembahan kami dengan sukacita, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan di tahun